Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nahnu min firqatil ula في مادة فهم المسموع. وموضوعنا اليوم هي المهارة اللغوية. اسمي بلكيا وهذا اليوم سأشرح إليكم عن تعريف مهارة اللغوية وتعريف الاستماع. Ismi Nur Kamalah Rizik wal an syashrah lakum an maharatil kalam wa maharatil qiraah. اسمي هريدة ولانساري وهذا اليوم سأشرح إليكم عن الكتابة dan peningkatan keterampilan bahasa melalui lingkungan bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi materi pertama hari ini adalah tentang keterampilan berbahasa itu sendiri. Jadi di sini saya membahas tentang pengertian keterampilan berbahasa. Bahwa keterampilan berbahasa itu merupakan proses akal dan pikiran dalam mengkoordinasikan kata-kata sehingga dia mampu untuk mengungkapkan ide dan gagasannya dalam bidang bahasa tersebut, baik itu bahasa Inggrisia, bahasa Persia, bahasa Arab, ataupun bahasa Indonesia. Keterampilan ini tidak bisa muncul secara spontan. Makanya saya jelaskan tadi bahwa keterampilan itu adalah proses. Sehingga ketika kita ingin menekuni suatu bidang, kita harus berproses step by step. Secara umum, keterampilan bahasa Arab itu dibagi menjadi dua. Ada yang anasir lugo dan ada yang kedua istikhdamul lugo. Kalau anasir lugo itu berbicara tentang untuk orang yang pemula atau orang yang masih awal mempelajari bahasa Arab. Itu biasanya berkaitan dengan makharijul huruf, kemudian mufradat-mufradatnya, dan gramatikal bahasa Arab, yaitu biasanya nahwu shorof ya. Terus yang kedua ada istikhdamul lughah. Nah, itu berkaitan dengan pemanfaatan atau penggunaan bahasa, baik itu untuk menghasilkan ungkapan ataupun untuk memahami suatu ungkapan, dan itu dibagi menjadi 4. Ada maharoh kalam atau keterampilan berbicara, ada maharoh qiraah, ada keterampilan membaca, ada maharoh istima, itu adalah keterampilan mendengarkan, dan maharoh kitabah, yaitu keterampilan menulis. Nah, dari sini kita akan membahasnya satu persatu. Jadi yang pertama ada keterampilan mendengarkan atau maharoh istima, yang dalam bahasa Inggrisnya adalah listening skill. Nah, maharoh istima ini adalah kemampuan seseorang untuk menangkap, mendengarkan, dan juga memahami apa yang dia dengar. Jadi ketika kita mendengarkan itu, kita tidak hanya mendengar, tapi kita juga memahami apa yang kita dengarkan. Itu namanya maharoh istima. Banyak pihak yang menyebutkan bahwa maharoh istima ini adalah kemampuan yang paling penting di antara 4 kemampuan. Jadi para ahli juga menyebutkan bahwa maharoh istima ini merupakan kemampuan dasar dari semua kemampuan. Karena memang ketika kita berbicara dalam kehidupan sehari-hari atau berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, maharoh istima ini merupakan kemampuan yang penting ya, selain maharoh kalam tentunya. Jadi ketika kita bermasalah dengan maharoh istima kita, kemampuan mendengar kita, itu akan membuat kesalahpahaman dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, langkah-langkah untuk mempelajari maharoh istima ini ada 3. Yang pertama adalah pengenalan. Jadi kita harus mengenali huruf-huruf dalam berbahasa itu sendiri, baik itu bahasa apapun yang kita pelajari, khususnya dalam bahasa Arab itu sendiri. Jadi kita harus mengenali bunyi-bunyi huruf yang berbeda, misalkan huruf ko dan huruf k itu kan beda, atau huruf ta dan huruf to, itu kita harus tahu bagaimana bunyinya dan perbedaannya seperti apa. Kemudian setelah kita kenal dengan hurufnya, kita tahu, kemudian kita harus memahami bagaimana makna dari bunyi yang berbeda tersebut. Ketika kita sudah memahami, kemudian kita mengucapkannya kembali. Jadi kita tidak hanya memahami, kita tidak hanya mengetahui dan memahami, tapi kita juga bisa mengucapkannya dengan lisan kita. Untuk mempermudah mempelajari maharoh istima, di sini saya sudah menuliskan 4 strategi dalam pembelajaran istima. Yang pertama adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu tingkatan materi yang tepat agar mempermudah pembelajaran. Misalkan dalam pembelajaran itu dibagi menjadi 3, ada untuk pemula, ada untuk menengah, dan untuk lanjutan. Jadi kita tidak salah sasaran dalam memberikan materi tersebut. Misalkan untuk pemula kita berikan materi yang sifatnya itu untuk mengetahui perbedaan-perbedaan bunyi huruf. Yang kedua adalah kita harus memberikan metode yang tepat terhadap materi yang tepat. Nah, hal ini juga bertujuan untuk mempermudah pembelajaran
serta penguasaan istima. Yang ketiga adalah kita menggunakan media. Pasti ya kalau pelajaran istima pasti menggunakan media, karena istima itu kan kita memahami suara. Pastinya kita harus menggunakan media-media yang mengeluarkan suara. Terus kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Menurut saya evaluasi itu sangat penting, karena ketika kita melakukan evaluasi itu kan kita mengukur pencapaiannya itu sampai mana. Awalan sa'asyrah an maharatil kalam. Maharah kalam secara bahasa artinya kemahiran dalam berbicara. Sedangkan secara istilah maharah kalam adalah kemampuan seseorang untuk mengucapkan artikulasi bunyi-bunyi bahasa Arab atau sautiyah Arabiyah atau kata-kata dengan aturan-aturan kebahasaan, yaitu qaidun nauhiyah wa sorfiyah tertentu untuk menyampaikan ide-ide atau perasaan. Secara umum, tujuan maharah kalam adalah kita mampu berkomunikasi secara baik dan wajar dengan bahasa yang sedang kita pelajari, yaitu bahasa Arab. Secara baik dan wajar itu maksudnya kita bisa berkomunikasi, menyampaikan apa yang di pikiran kita itu dengan sewajarnya, dengan tata krama, sesuai sosial dan dapat diterima. Maharah kalam ini dia tuh fokusnya lebih kepada kemampuan dalam menyampaikan makna dan maksud yang tepat sesuai dengan tuntutan dan fungsi komunikasi pada waktu tertentu. Jadi begitulah teman-teman teknik atau metode pengajaran maharah kalam yang bisa kita terapkan sesuai dengan tingkatannya. Yang pertama pemula, kemudian menengah, dan yang terakhir lanjut. Wal'an sya'asyrah an maharatil qiraah. Membaca merupakan kemahiran berbahasa yang kegiatan latihannya itu dilakukan setelah kemahiran berbicara. Secara umum, kegiatan membaca merupakan proses komunikasi antara pembaca dengan penulis melalui teks bacaan. Seorang ahli mengemukakan bahwa kemahiran membaca itu merupakan kemampuan mengenali dan memahami isi sesuatu yang tertulis atau lambang-lambang tertulis dengan melafalkannya dan mencernanya ke dalam hati. Nah, dari definisi tersebut kita dapat mengidentifikasi bahwa kemampuan membaca itu mengandung dua aspek. Aspek yang pertama yaitu mengubah lambang tulis menjadi lambang bunyi dan menangkap makna dari seluruh situasi yang dilambangkan dengan lambang-lambang tulis dan bunyi tersebut. Dan aspek yang kedua yaitu inti dari kegiatan membaca itu sendiri tanpa mengabaikan aspek yang pertama. Ada beberapa metode pembelajaran maharah qiraah yang dapat kita terapkan. Kalian dapat membacanya di makalah kami. Dan untuk mengetahui kemahiran seseorang dalam membaca teks Arab itu dapat dilihat dari beberapa indikator. Indikator yang pertama yaitu seseorang itu mampu membunyikan huruf kata, dan kalimat yang terdapat dalam teks qiraah. Yang kedua, seseorang itu mampu mengenali struktur kalimat dan memberi syakal pada huruf kata dan kalimat yang terdapat pada teks qiraah tersebut. Jadi seseorang itu mampu membaca, memberikan harokat pada teks tersebut. Nah, gitu. Dan yang terakhir yaitu menemukan makna dari teks yang dibaca. Jadi, apabila seseorang itu telah memenuhi ketiga indikator tersebut, berarti dapat dikatakan dia sudah memiliki kemahiran membaca yang baik. Dan apabila sebaliknya, berarti dapat dikatakan dia belum memiliki kemahiran membaca sebagaimana tujuan pembelajaran membaca. Yang pertama yaitu kitabah. Jadi, pengertian kitabah menurut bahasa adalah kumpulan kata yang tersusun dan teratur. Dan makna kitabah secara epistemologi adalah kumpulan kata yang tersusun dan mengandung arti. Karena kitabah tidak akan terbentuk kecuali dengan adanya kata yang beraturan. Dalam kegiatan kitabah, seorang penulis harus terampil memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan kosakata. Keterampilan menulis digunakan untuk mencatat, merekam, meyakinkan, melaporkan, menginformasikan, dan mempengaruhi pembaca. Sekurang-kurangnya ada 3 komponen yang tergabung dalam aktivitas menulis tersebut, yaitu penguasaan bahasa tulis, penguasaan isi karangan, dan penguasaan tentang jenis-jenis tulisan.
Sedangkan dalam bahasa Arab sendiri teman-teman, aspek-aspek dalam maharah al-kitabah menurut Ulian adalah al-qawaid, nahwu dan sorof, imla, dan khat. Sedangkan menurut Al-Kamil, tujuan pengajaran maharah Alkitabah ini memungkinkan siswa belajar menulis huruf Arab dan memahami hubungan antara bentuk huruf dan suara serta menguasai cara penulisan bahasa Arab dengan jelas dan benar. Pembahasan selanjutnya yaitu peningkatan keterampilan berbahasa melalui lingkungan bahasa Arab. Kata bi'ah berasal dari kata bahasa Arab al-bi'atu yang berarti al-manzilu atau rumah dan al-halah atau kondisi. Dalam Al-Maurid disebutkan bahwa kata bi'ah memiliki arti environment, milieu, ambience atau lingkungan dalam bahasa Indonesia. Adapun kata bi'ah lugawiyah yang dimaksud dalam makalah ini teman-teman adalah lingkungan yang mana setiap kegiatan di dalamnya diwarnai atau dilakukan dengan bahasa Arab. Kualitas lingkungan bahasa sangat penting bagi seorang pembelajar untuk dapat berhasil dalam mempelajari bahasa baru atau bahasa kedua. Dan perlu diingat teman-teman sekalian bahwa bahasa bukanlah produk individu secara personal, melainkan produk sosial secara komunal, di mana setiap individu tumbuh dan menyerap aturan kebahasaan dalam komunitasnya dengan cara belajar ta'alum atau meniru muhakkah. Oleh karena hal inilah, penciptaan lingkungan berbahasa yang baik dan benar akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan berbahasa seseorang.